teman-teman semuanya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya alhamdulillah kita dapat bertatap maya dalam kegiatan penutupan tantangan menulis 20 hari jadi buku pada malam hari ini. Eh, Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang telah berani menyalurkan ide, pikiran, dan pengalaman sehingga menjadi tulisan yang kemudian lahirlah sebuah buku. Terima kasih juga kepada para editor yang dengan sabar membimbing, memberi masukan, dan menyempurnakan naskah sehingga karya-karya ini siap dan layak dibaca oleh khalayak luas. Terima kasih juga kepada pihak penerbit, Umi, dan tim yang telah mendukung proses ini sehingga karya kita bisa terwujud menjadi buku. Dan tentu saja terima kasih kepada semua yang telah terlibat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan ini. Tidak lupa kami sampaikan selamat kepada teman-teman penulis yang telah menuntaskan naskahnya, telah berhasil menyelesaikan naskah dalam 20 hari. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Tentu butuh kedisiplinan, ketekunan, dan komitmen yang tinggi. Nah, keberhasilan ini tuh tidak semata-mata karena tanpa niat, tanpa kerja keras dan tanpa konsistensi. Dengan adanya niat, kerja keras dan konsistensi, alhamdulillah karya yang diimpikan bisa terwujud. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai menulis, jangan berkecil hati karena proses menulis itu adalah perjalanan yang panjang dan setiap kata yang sudah ditulis itu adalah langkah maju yang berharga. Teruslah berproses dan yakin bahwa naskah yang kalian akan selesai di waktu yang tepat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini ada kekurangan, kesalahan, atau hal-hal yang belum berjalan dengan sempurna. Tentu saja kritik dan saran dari teman-teman semua sangat berharga untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Dan kegiatan ini adalah proses kita belajar bersama dan tentu selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap bahwa menulis adalah cara kita untuk berbagi pengalaman, ide, inspirasi, dan pemikiran kepada dunia. Setiap tulisan yang lahir dari tangan teman-teman semua adalah kontribusi nyata untuk literasi, untuk budaya membaca, dan untuk memperkaya wawasan. Akhir kata, kami ingin mengajak teman-teman untuk tetap semangat menulis dan terus menulis. Melanjutkan perjalanan ini, terus menyalurkan ide, berbagi cerita, dan menciptakan karya-karya yang membanggakan. Bersama kita bisa menumbuhkan budaya menulis yang kuat, konsisten, dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan semangat teman-teman semua. Selamat berkarya, semoga tulisan kita menjadi amal jariah, menjadi inspirasi, dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Leni, luar biasa ya mengawal proses terbitnya naskah. Tentu saja tidak mudah. Dan sekali lagi saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua rekan-rekan yang terlibat di event ini, baik sebagai peserta, sebagai editor ya, uh, maupun tim di belakang layar yaitu tim layouter desain cover ya, yang tentu saja semuanya saling bersinergi melahirkan karya yang luar biasa.
Dan tadi Bu Leni sampaikan, menulis ini memang proses ya rekan-rekan. Kadang-kadang apa namanya, ketika karya itu sudah dituliskan, ketika kita baca lagi, kita seringkali merasa tidak percaya diri ya, termasuk saya salah satunya gitu ya. Melihat karya, pasti ada merasa menemukan kekurangan, tapi itu sebetulnya adalah sebuah keberhasilan ya rekan-rekan. Ketika kita sampai menjadi buku tadi boleh disampaikan itu tentu ada proses yang panjang dan itu harus kita rayakan dalam bentuk buku tentu saja dan pastinya tulisan kita kemarin akan berbeda dengan tulisan kita hari ini. Tulisan kita hari ini pun akan berbeda dengan tulisan kita di masa yang akan datang. Justru dari situ kita bisa melihat diri kita berproses seperti apa gitu. Kalau tidak dituliskan tentu saja kita tidak bisa menilai diri kita sendiri dari karya-karya kita. Nah, baik di sini juga telah hadir nih Teh Suci, luar biasa nih Teh Suci, salah satu editor juga yang mengawal terbitnya naskah teman-teman semua di sini. Teh Suci kiranya bisa menyampaikan Teh kesan pesannya mungkin mewakili editor. Di sini nih Kak Lita juga sudah hadir. Wah, Kak Lita, apa kabar Kak Lita? Makasih nih sudah berkenan hadir. Boleh mungkin dari Teh Suci ya menyampaikan kesan pesannya nih. Keseruannya mendampingi teman-teman di event tantangan menulis 20 hari jadi buku ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, karena ini sambil Cuma, kerja jadinya ya, oke. Eh, Sebenarnya saya masih penuh kekurangan ya dan harus belajar banyak untuk menulis ya. Tetapi saya berusaha eh, dengan kemampuan saya, dengan ilmu yang saya miliki, saya memandu penulis-penulis. Di sini ada Mbak Retno ya. Ya, Mbak Retno Palupi, Iya. ya, Ya, eh, alhamdulillah. yang yang apa ya, cukup intens dalam dalam memandu naskahnya, karena cerita yang ditulis itu mirip dengan cerita yang saya alami. Kebetulan ibu saya juga apa, ditinggalkan oleh pasangan hidupnya di usia yang cukup muda. Jadi membaca tulisan Mbak Retno itu bukan hanya sebagai editor saya, tapi sebagai refleksi diri. Jadi bagaimana menghadapi hal itu, saya menempatkan diri ketika menjadi Mbak Retno. Jadi ketika ada tulisan-tulisan yang kurang pas gitu, saya selalu eh, menghubungi Mbak Retno. Mbak Retno gimana ya? Kalau misalkan tulisannya enaknya seperti ini gitu. Walaupun kadang itu bertentangan dengan hati saya. Nanti nanti Mbak Retnonya kurang berkenan gimana ya? Tapi karena saya ingin suatu tulisan itu tidak hanya membagikan pengalaman, tetapi menjadi pembelajaran buat orang lain, kemudian menjadi apa ya, refleksi buat diri kita masing-masing bahwa begitu berharganya ketika kita memiliki pasangan hidup. Nah, karena yang saya pegang ini adalah punya Mbak Retno, bercerita tentang kehilangan pasangan hidup. Mbak Retno di dalam cerita itu benar-benar mengajarkan saya bahwa em, apa ya, tidak hanya sekedar menulis, bahkan saya sendiri mengakui saya belum mampu untuk menulis seperti Mbak Retno. Mungkin Mbak Retno masih ingat saya cerita, saya nggak mampu cerita seperti ini karena baru nulis satu paragraf, dua paragraf pasti menangis. Apalagi dengan membaca bukunya, karyanya Mbak Retno ini. Berapa halaman ya Mbak Retno? Saya lupa karena saya juga pegang beberapa naskah ya. Jadi setiap dapat nggak nyampe satu halaman saya berhenti karena nangis dulu. Setelah itu saya baca lagi, nangis lagi. Nah, itu eh, pekerjaan editor yang bukan melelahkan ya, tetapi menambah menambah bahan bakar sebenarnya, dan menambah pengetahuan bahwa kita tidak hanya sekedar mengedit tulisan, tapi bagaimana tulisan itu bisa memiliki nyawa buat pembacanya. Nah, ini baru Mbak Retno. Belum Bu Safaah.
Bu Safaa belum beres juga ini saat ini Bu karena masih Safari. ya saya masih masih antri karena kan ketika ada editing dari Bu Safaa, ada naskah dari Bu Safaa masuk, kemudian saya perbaiki, saya kembalikan, saya kerjakan naskah lain. Nah, itu harus masuk antrian lagi karena kan kita nggak mungkin ya eh, misalkan menyela pekerjaan yang lain eh, apa karena keinginan misalkan penulis ingin oh saya pengen duluan dong, saya nggak bisa seperti itu karena memang profesionalisme harus didahulukan. Saya mohon maaf kepada para penulis karena memang saya juga apa tidak hanya pegang satu penulis tapi juga beberapa penulis. Saya juga menulis juga saat ini, jadi harus ada skala prioritas mana yang harus didahulukan sesuai antrian. Nah, selain itu mungkin sebagai sebagai editor mungkin Mbak Leni yang cukup lelah menerima chit-chatnya saya. Karena ini bagaimana ya Mbak Leni, ini bagaimana ya Mbak Leni, karena kan eh, apa? Karena banyaknya penulis yang saya pegang, jadi saya sempat panik sih karena ini kalau nggak beres bagaimana ya? Karena eh, ada yang mungkin kurang pas buat saya, tapi mungkin nantinya ketika nyampe di penulis, terutama soal komunikasi ya. Komunikasi itu tidak mudah dengan penulis. Karena mungkin saya bisanya di sore hari, penulisnya nggak bisa di sore hari. Atau saya bisa di pagi hari, penulisnya nggak bisa di pagi hari. Jadi kita memang harus cari waktu yang pas. Maaf ada yang lewat ya, iklan ini. Jadi banyak sih ya eh, suka duka ketika menjadi editor dan saya tidak lepas dari kekurangan ketika mungkin menjadi editor saya banyak cerewet dan saya cukup dikenal perfeksionis. Umi mohon maaf sekali lagi mungkin cerewet buat penulis. Kalaupun apa kadang mungkin ada penulis yang menyerah menghadapi saya karena saya kan terlalu perfeksionis ya. Tapi tentunya itu tujuannya supaya hasil tulisan itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermutu, dan itu yang akan diuntungkan sebenarnya juga penulis, akan meningkatkan nilai dari tulisan itu sendiri. Dan ini saya juga belajar ketika saya pertama kali menjadi seorang penulis. Saya pertama kali saat menulis saya itu kalau tidak salah lebih dari berapa kali ya? Kalau kalau 30 kali mungkin lebih. Dalam satu buku dikembalikan 30 kali oleh penerbit mayor. Jadi saya sampai menyerah. Benar nggak sih ini yang saya kerjakan? Jadi justru menurunkan rasa kepercayaan diri. Tapi yakinlah ketika berjalannya dengan waktu, editor itu bukan menghakimi, tapi justru eh, memberikan panduan karena mungkin sudah jalan terlebih dahulu di bidang itu, jadi tahu sebenarnya yang terbaik itu seperti ini loh, yang kualitas tulisan yang diminta oleh pembaca itu seperti ini, yang menjual itu seperti ini gitu. Itu Batu. ya maaf Maaf ya, bocor. Apa? Ya, tak ya. mute dulu. Jadi jadi eh, apa editor itu memberikan masukan bukan karena apa ya mm, menghakimi, tidak sekali lagi tidak menghakimi, tetapi justru ingin kualitas tulisan itu menjadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu dan memiliki nilai jual, tentu saja nilai jual yang jauh lebih baik lagi dan yang utama adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu saja mungkin.
Allah, terima kasih nih Teh Suci mewakili editor menyampaikan kesan-pesannya dan teman-teman semua adalah sebuah kebahagiaan ya bagi kita di event ini. Kita bertemu dengan editor-editor yang luar biasa, salah satunya Teh Suci. Karena di luar sana, mohon maaf, banyak sekali event-event yang terselenggara tanpa sensor gitu ya. Mungkin bagi kita yang apa namanya yang ingin kejar target sebatas ingin terbit, sepertinya itu cara jalan ninja gitu ya istilahnya, jalan mudah untuk terbit buku tanpa sensor, tanpa edit gitu ya, seakan-akan itu sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang yang hanya targetnya jadi buku tapi tidak ada proses editing. Nah, justru di sini teman-teman, saya sendiri sangat bersyukur nih ada Teh Suci dan yang lainnya yang berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi naskah teman-teman bahkan sampai diperiksa sangat detail dan diberikan masukan. Nah, ini tentu saja jadi pengalaman yang berharga buat kita semua dan sangat patut kita syukuri karena ya dari sini kita sama-sama akan belajar gitu ya, belajar dari proses lahirnya buku ini yang sekarang untuk kemudian menjadi lebih baik dan memahami proses terbit buku yang sebetulnya seperti apa. Jadi baru saja kemarin ada yang wapri saya, Umi, ada event gitu ya di online, tapi ternyata kok ya aku kapok ikutnya karena apa? Karena naskahnya nggak disensor gitu ya. Pusing bacanya gitu ya. Tadi mungkin tadi mohon maaf kejar target terbit eh, dalam waktu berapa lama dan mungkin untuk efisiensi juga timnya juga tidak ada editornya karena kalau harus meng-hire wah kayaknya nggak sanggup nih Juragan Artikel juga meng-hire Teh Suci, Mbak Lita gitu, dan yang lainnya sebagai editor ya hanya kerelaan mereka saja untuk berbagi di sini luar biasa jadi saya acungkan jempol Masya Allah terima kasih Teh Suci, Kalita dan yang lainnya selaku editor di sini. Mudah-mudahan menjadi amal ya kebaikan apa yang diberikan kepada kami selaku penulis menjadi bekal kami untuk melahirkan karya lebih baik lagi. Dan teman-teman, setiap karya itu akan memiliki kisah. Dan dari kisah itu kita akan belajar banyak. Tadi termasuk saya sendiri kemarin sedikit berbagi ya teman-teman. Kemarin itu ada bedah buku. Bedah buku karya teman-teman di komunitas Eating Reorder. Nah, komunitas itu adalah komunitas penulis pemula, di mana saya melakukan briefing di awal dan coaching. Coaching bagaimana si naskah itu bisa terwujud gitu ya, pengalaman-pengalaman mereka di komunitas terwujud. Yang bikin saya deg-degan waktu itu adalah ketika sesi bedah buku, buku kita itu dibedah oleh para penulis, di antaranya Jenar Masayu. Beliau kan terkenal karyanya ya. Saya deg-degan gitu ya, selaku yang memberikan pembekalan, juga selaku penerbit di situ gitu. Apakah naskah ini layak tidak gitu kan? Apakah naskah yang sudah lahir itu bagus tidak di mata para penulis yang sudah terkenal gitu ya. Nah, mereka sama menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada karya yang bagus, melainkan karya itu sudah lahir dalam bentuk buku gitu kan. Dan setiap penulis pasti punya ciri khas masing-masing. Jadi dalam artian teman-teman di sini yang kemarin ikut tantangan 20 hari nulis buku, itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Karena setiap karya tadi layak dihargai ketika punya keberanian untuk dituliskan dan lahir sebagai buku. Jadi Jenar Masayu menyatakan bahwa saya hadir ke sini bukan untuk memvalidasi karya ini layak untuk dibaca atau tidak, maksudnya dari sisi gaya penulisannya, karena setiap orang punya gaya, tapi yang penting tadi punya keberanian dan sudah melewati prosedur ya, di antaranya sekarang kita ada prosedur editing. Jadi teman-teman mudah-mudahan nih karya di sini di 20 hari ini yang belum tuntas, yuk kita tuntaskan. Yang mau lanjut, insya Allah kita ada event berikutnya. Dan kita sangat bersyukur ya saya sendiri belajar langsung dengan Teh Indari, Teh Suci juga sama, Kalita juga sama. Kita di sini ada di komunitas yang semangat berbaginya luar biasa gitu. Kalau dihargai dengan materi tidak akan sepadan lah apa yang rekan-rekan berikan, editor berikan kepada kita tidak akan sepadan dengan apa namanya tidak bisa diukur dengan nominal gitu. Bahkan juga dengan artikel juga belum bisa sanggup rasanya kalau harus membayar dengan nominal biasa rekan-rekan editor ini di hire di luar. Jadi sungguh suatu keberuntungan kita bisa mengikuti event ini dan bertemu dengan editor-editor dan tadi ya jangan takut untuk berkarya,
Dan kita juga di sini sudah melakukan prosedur yang betul, ada proses editing, di mana di situ kita bisa belajar banyak dengan editor kita. Jadi sekali lagi terima kasih Teh Suci, Kalita, dan yang lainnya. Selaku editor, saya dan Bu Leni juga mohon maaf, ini masih banyak kekurangan di event ini. Namun sangat-sangat berbahagia karena event ini termasuk yang event yang bisa dikatakan pesertanya tangguh dan editornya tangguh ya. Pesertanya tangguh karena sampai akhir itu stabil ya, dan yang bergugurannya itu sedikit. Biasanya di event-event sebelumnya kalau tantangan menulis itu sisanya sepertiganya paling gitu kan. Kalau ini sisanya banyak, lebih dari setengahnya, dan yang tuntas jadi buku juga banyak juga. Dan mudah-mudahan dari sini tetap semangat karena eh, apa namanya, ada yang belum tuntas juga jadi buku termasuk saya ya, belum masuk ke layout. Kemarin sudah diedit sama Kak Lita, terima kasih Kak Lita. Jadi teman-teman yuk semangat karena saya juga sama belajar dengan teman-teman di event ini, belajar untuk menulis. Kalau kemarin saya tentang memeluk luka, saya juga merasakan event ini menjadi sarana saya untuk berani berani untuk melihat ke dalam diri saya, menuliskannya, dan juga berbagi pengalaman saya dalam menyelami diri saya. Ya, jadi judulnya tentang memeluk luka. Tentu saja teman-teman juga punya pengalaman sendiri dengan naskahnya. Nah, mari kita dengarkan sekarang perwakilan dari penulis ya. Terima kasih Teh Suci tadi sudah mewakili editor. Dari perwakilan penulis mungkin dari Mbak Retno bisa menyampaikan kesan pesannya Mbak Retno di event ini, atau dari Mbak Linda silakan nanti bergantian saja ya. Sebelum kita Ya, ada apa namanya tayangan ya, boleh nih ya video merayakan nih judul-judul buku apa saja yang sudah lahir di event ini, dan tentu saja ini jadi kebahagiaan untuk kita semua ya teman-teman malam ini. Silakan dari Baratno mungkin mau mewakili sebagai penulis menyampaikan kesan-pesannya. Ya Assalamualaikum Allah. Umi. Maaf Waalaikumsalam. ini satu ya. Jumpa di sini. Alhamdulillah. Iya, saya makasih banget sama Mbak Suci yang sabar banget sama saya karena di saat-saat sulit saya waktu itu jadi mungkin kadang blank, kadang butuh ini ya apa namanya motivasi biar semangat lagi karena ya memang agak berat juga prosesnya. Jadi saya banyak revisi sih, tapi saya sangat berterima kasih sama Mbak Suci udah sabar bimbing saya. Alhamdulillah hasilnya bisa selesai gitu. Naskahnya selesai dan bisa saya puas banget kan ini buku perdana saya yang solo. Jadi semoga nanti bisa ini ya, buku itu tujuannya untuk menebarkan kebaikan sebagai jembatan amal untuk suami saya. Jadi semoga itu bisa bermanfaat untuk banyak orang juga untuk persiapan pulang. Itu Umi. Saya juga makasih banget sama Umi udah ngasih kesempatan sama saya, dan waktu itu juga saya pengen bikin buku dan Umi kasih informasi ini, ya Allah. Alhamdulillah, Ini udah rezeki. jadi ya, jalannya Allah. Ya, ya. Alhamdulillah sampai bisa selesai. Itu saya kayak kayak nggak di luar bayangan banget gitu. Ya, Tapi semua yang di tim ini alhamdulillah benar-benar membantu, dari desain apa namanya Kak K yang desain covernya itu Wah, kan saya juga bolak-balik ya, balik revisi, tapi alhamdulillah jadi juga, dan benar-benar sesuai ini ya, sesuai dengan keinginan saya gitu. Alhamdulillah. Itu sih, saya sangat berterima kasih dengan adanya event ini. Alhamdulillah. Satu impian saya terwujud gitu. Alhamdulillah ya. Selamat ya sudah apa tuntas naskahnya jadi buku, dan pastinya juga itu bukan proses yang mudah ya, karena seperti apa namanya, mengambil kenangan-kenangan yang pasti juga di situ ada rasa sakit tadi menuliskannya, rasa ya kangen ya, rindu dengan almarhum. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan apa yang dituliskan.
Seperti tadi Mbak Retno sampaikan, menjadi kebaikan bagi Mbak Retno dan bagi almarhum dan menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang membacanya. Selamat karena sudah tuntas dan tadi bisa banyak belajar tentunya dari editor untuk bisa lahir Ya, karya banyak sekali. luar biasa. Saya belajar dari Mbak Suci. Iya, Masya Allah nih. Di tengah-tengah Banyak kesibukannya sekali. ya, Masya Allah nih. Penulisnya pasti sibuk, editornya juga banyak pekerjaan, tapi tadi rezeki ya, kita bisa bertemu dengan editor-editor yang kompeten, yang mau mendampingi proses belajar kita di sini. Ya, terima kasih Mbak Retno untuk pesan-pesannya mewakili penulis. Mungkin satu orang lagi dari penulis yang lain, Ibu Ya, Us, mungkin Bu ada yang mau disampaikan, silakan. ya. Saya lagi, Umi. Apa ada yang lain? Dan dari Bu Us mungkin. Terima kasih Bu Retno ya, Mbak Retno. Terima kasih nih. Masya Saya Allah izin. biasanya. Iya, terima kasih. Saya Umi. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum terima kasih Bu warahmatullahi Retno ya. wabarakatuh. Terima kasih Umi Terima kesempatan yang kasih. telah diberikan pada saya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Leli eh, sebagai admin dan Kak Rufianti dan Kak Dian sebagai editor dan Kak Ke sebagai pembuat cover dan Kak Retna sebagai layout. Gitu ya Umi. Ini adalah kali pertama pengalaman saya untuk menulis buku solo dan ternyata benar-benar keteteran begitu Umi. Jadi eh, apa ya menyempatkan menulis di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Saya mencoba untuk konsisten tapi yaitu naik turun seperti itu Umi. Dan alhamdulillah dengan bimbingan editor naskah sudah selesai ya walaupun tidak sebanyak halaman yang harusnya halamannya itu banyak tapi saya mampunya di halaman yang hanya sekitar tidak sampai 60-an lah, mohon maaf. Dan itu pun juga sudah apa perjuangan yang sangat luar biasa. Mungkin kalau apa ya lebih konsisten lagi, insya Allah mungkin halamannya bertambah karena ini juga keterbatasan waktu ya apa maksimalnya di halaman yang seperti itu. Terima kasih. Begitu aja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, pastinya di tengah-tengah kesibukan, menyempatkan waktu untuk tuntas naskah itu juga bukan perkara yang mudah, apalagi di sini Mbak Linda baru perdana ya menulis buku sama dengan Mbak Retno tadi. Dan rekan-rekan ini juga jadi bahan masukan juga untuk kami. Jadi rencananya di event berikutnya akan ada pembekalan. Pembekalan menulis dasar, juga self-editing. Mudah-mudahan dari pembekalan itu juga nanti ada dasar ya buat teman-teman terutama yang baru menulis. Dan kalau teman-teman di sini yang sudah gabung di event ini, kemudian melanjutkan di event berikutnya, tentu saja sudah lebih banyak pengalaman dan adanya pembekalan juga makin memperkaya wawasan ya teman-teman. Masya Allah, ini luar biasa kita dipertemukan di event ini. Dan teman-teman, bagi kami semua, sebetulnya teman-teman semua yang tuntas, baik itu sebagai editor maupun sebagai penulis, semuanya adalah pemenang ya, terutama pemenang untuk untuk menghadapi diri sendiri gitu kan, karena pastinya tidak mudah mengatur waktu, ya menjaga komitmen, juga tadi mood juga kan yang turun naik gitu ya, komitmen di sini pasti saya rasakan juga tidak mudah ya. Dan alhamdulillah saya juga surprise gitu, ternyata akhirnya muncul 29 karya. Jadi ini juga sesuatu yang luar biasa, patut kita rayakan. Kalau dari hitungan bulan, kita berakhir event di bulan Juni kan, ini sampai dengan Oktober itu ada sekitar 4 bulan, ini masih terkategori wajar gitu ya. Dan bagus, karena apa? Karena naskahnya yang diurus juga banyak, apalagi juga banyak penulis pemula. Jadi applause dong buat kita semua malam ini ya, keren banget ya, bisa selesai naskahnya dengan segala macam dinamikanya. Jadi silakan yang masih punya PR dari editor dituntaskan PR-PR-nya, yang mungkin masih tersisa naskah-naskahnya, ayo kita selesaikan karena sebetulnya ini kesempatan kita untuk berproses rekan-rekan. Jadi artinya malam ini sesi penutupan tidak berarti di cut off gitu ya.
Umi gimana nih yang belum beres? Ayo saya kasih batas sampai Desember gitu ya. Kenapa? Kalau nggak dikasih batas bisa bablas sampai ke tahun depan, tahun berikutnya kan kita pengen punya karya berikutnya. Jadi untuk event ini saya batasi sampai Desember. Ayo dimaksimalkan buat rekan-rekan yang belum tuntas di naskahnya. Nah, rekan-rekan, apa namanya, sebetulnya tadi kita ini melakukan yang terbaik bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Jadi, yuk balik lagi. Yang belum tuntas dituntaskan, yang masih maju mundur, ayo maju lagi gitu kan. Mumpung masih ada editor yang mau menemani rekan-rekan untuk berkarya dan mumpung masih pakai harga spesial kan kemarin ya untuk rekan-rekan yang ikut event ini. Jadi yang baru masuk DP tapi belum tuntas, ayo DP-nya tidak hangus, selesaikan sampai bulan Desember, dimaksimalkan sampai bulan Desember, teman-teman. Dan tadi juga banyak masukan-masukan kepada saya, mungkin sebagai penulis pemula dari sisi referensi nih, masih juga ada beberapa yang mungkin belum mencantumkan referensi, sudah disampaikan oleh editor, kiranya kalau naskahnya harus ada referensi, silakan dilengkapi referensinya. Termasuk juga mungkin melihat naskah-naskah yang ada di internet dipersilakan, tapi jangan lupa untuk di rewrite rekan-rekan. Dan pastinya yang rekan-rekan tulis itu memang pasti sepengalaman rekan-rekan. Yang rekan-rekan apa buat dalam naskah itu juga pasti sesuai dengan kemampuan teman-teman saat ini. Jadi artinya memang pasti output dari event ini akan sangat beragam. Kalau dari sisi apa namanya ukuran kualitasnya ya, itu bergantung kepada kemampuan penulis dan itu juga editor akan menyesuaikan di situ, teman-teman. Jadi tadi jangan merasa rendah diri atau berkecil hati karena belum selesai, karena tadi setiap orang punya journey-nya, punya perjalanan sendiri-sendiri. Yang penting kita tuntas dan cita-cita kita tercapai untuk terbit dalam bentuk buku. Dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa lanjut di event berikutnya. Kita ada event journaling ya rekan-rekan. Nah, sebelum masuk ke event berikutnya, mari kita saksikan bersama nih video perayaan penutupan event tantangan 20 hari nulis jadi buku ya. Dan kita simak bersama ini judul-judul yang sudah terbit apa saja. Izin ya, saya share screen ya untuk videonya. Ini banyak jendela-jendela dibuka dulu. Sebentar ya. Oh, nggak tidak bisa. Nah, saya. Kalau kita lihat banyak amat jendelanya. Nah, videonya tadi sudah disimpan di sini. Jadi di sini nanti kita bisa melihat bersama ada 29 judul ya, judul buku. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita ada tantangan khusus untuk guru, menulis dalam memperingati Hari Guru. Nah, kalau untuk tahun ini memang kita buka untuk umum ya. Jadi kalau waktu guru itu launching 32 judul buku tahun lalu dan tahun ini alhamdulillah tidak terlalu jauh hasilnya di 29 buku dengan beragam gitu ya. Ada fiksi, ada non-fiksi. Kalau untuk guru kemarin juga sama beragam, ada juga dalam bentuk puisi ya rekan-rekan. Nah, sebentar ini kita share screen dulu. Apakah sudah tampil di layar ini? Oh, belum ya. Oke. Sudah tampil ya? Sudah bisa. Ya.
Tidak ada suaranya, Umi. Oh, nggak ada suaranya. Tapi gambarnya tampil kan ya? Ambil. Mohon maaf ya ini jadi suaranya tidak tampil. Nah, ada yang tidak ini nggak covernya? Udah muncul semuanya covernya di eh, video tadi. Mudah-mudahan sudah muncul semua ya covernya ya. Cover saya juga ada tadi dengan Bu Leni. Mudah-mudahan juga kita semua bisa tuntaskan rekan-rekan naskahnya jadi buku ya. Nah, rekan-rekan, di sini tadi saya sampaikan setiap orang pasti punya perjalanan sendiri dalam kegiatan literasi atau menulis ini, termasuk tadi Bu Suci menyampaikan bahwa di awal sampai dengan 30 kali revisi ya, perdana menulis buku. Saya sendiri juga ingat waktu itu saya belajar menulis dengan Ibu Ana Farida ya. Sebentar, maaf. Maaf. Ibu Ana Farida itu juga sama bolak-balik. Oh iya siap nanti videonya siap di share ya. Bolak-balik juga ya. Dulu waktu nulis itu saya masih pakai gaya nulis di SMS ya. Dulu belum ada WhatsApp ya. Jadi Hai apa kabar? Koma 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 gitu ya. Tanda bacanya masih kacau ya. Bahasanya juga bukan bahasa untuk apa namanya naskah buku ya. Masih bahasa-bahasa yang kurang tertib, tapi di situ memang jadi proses banyak belajar dan itu mengantarkan kita pasti ke tangga-tangga berikutnya. Kalau kita serius, pasti kita akan punya banyak pengalaman teman-teman di dunia menulis ini. Termasuk saya sendiri juga ini berbagi pengalaman juga biar pada semangat ya. Selain kemarin naskahnya itu direview oleh apa Jenar Masayu di event bedah buku di Jakarta. Juga saya juga ada pengalaman kemarin membantu mengedit naskah buku, maaf, disertasi jadi buku. Nah, itu juga challenge buat saya ya. Challenge-nya yang pertama itu bukan keilmuan saya gitu. Jadi mesti belajar banyak di dalamnya tentang pendidikan luar biasa, tetapi karena sempat dapat amanah sebagai fasilitator sekolah penggerak di SLB, ternyata itu memang Allah punya rencana saya berikutnya mengedit naskah. Nah, di bedah buku itu, teman-teman, saya pikir yang hadir itu ya hanya mereview biasa, tapi ternyata betul-betul reviewer untuk jurnal gitu ya, jurnal internasional. Dua orang profesor. Jadi meskipun saya bukan penulis, tapi sebagai editor jadi ikut deg-degan gitu ya, seperti saya sedang disidang gitu kan oleh dua orang profesor ketika launching ya. Jadi artinya teman-teman saya dan Bu Suci Kalita juga sama, mulai dari nol terseok-seok di awal, tapi kalau tekun akan mengantarkan kita ke tahapan-tahapan berikutnya yang tidak menutup kemungkinan mungkin mengalami apa-apa yang saya dapatkan hari ini. Saya tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan profesor dari UPI gitu ya yang mereview buku saya seakan-akan saya sedang sidang S3 gitu kan.
Nah, itu tentu saja didapat dari jatuh bangun kita di dunia kepenulisan. Jadi, jangan berkecil hati dengan pencapaian hari ini. Justru ini akan menjadi anak tangga teman-teman kalau serius, eh, bahkan bisa menjadi profesi dan bisa mendatangkan cuan gitu ya. Ya, cuan itu datang dari tadi kesungguhan, ketekunan, dan mau untuk diperbaiki, mau untuk dikoreksi, mau untuk terbuka menerima masukan-masukan, terutama hal ini dari editor. Jadi, saya sendiri seperti merasa divalidasi gitu ya keberadaan juragan artikel yang notabene emak-emak loh gitu. Tulisannya direview sama penulis terkenal di Jakarta gitu ya. Oh, ternyata ya harus pede saja dengan karya gaya kita menulis gitu. Tentu saja tadi dengan proses editing ya. Tapi maksudnya seringkali saya sendiri juga merasakan begitu naskah terbit itu kadang-kadang suka nggak pede ini tulisan kita kayak gini layak nggak ya untuk terbit, layak nggak ya untuk dibaca. Karena sesungguhnya tadi kesempurnaan itu justru ketika sudah terbit dan kita akan menyempurnakan di karya-karya berikutnya. Jadi sekali lagi selamat. Ini adalah perjalanan perdana bagi rekan-rekan yang baru belajar menulis dan jangan berhenti sampai di sini. Teruslah serius. Teruslah untuk punya cita-cita, manfaatkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang disediakan di komunitas. Karena memang ini juga mendapat dukungan dari Teteh ya untuk event kita ini, kegiatan kita ini. Jadi silakan dimaksimalkan. Nanti mudah-mudahan dari sini juga nggak kapok untuk karya-karya berikutnya. Dan saya juga mudah-mudahan editornya nggak kapok nih ya. Karena kemarin satu editor nih megang banyak naskah ya kali Teh Suci ini banyak banget naskahnya. Dan teman-teman semua, ini juga saya mohon maaf sekali ya. Memang kemarin kita ada kegiatan untuk memilih yang terproduktif dan terbaik. Tapi tidak berarti teman-teman yang tidak mendapatkan gelaran itu tidak terbaik. Semuanya justru terbaik bagi saya. Hanya memang karena harus memilih, jadi akhirnya kami pilih dua orang untuk mewakili rekan-rekan penulis dan editor. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain tetap semangat ya, karena ini sebetulnya adalah kemenangan untuk kita semua, para emak-emak, para ibu-ibu bekerja yang tetap punya semangat di dunia literasi yang di Indonesia masih sedikit ya orang menengok dunia ini gitu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian untuk menggerakkan dan mungkin kita lihat dulu ya pemenang dari penulis dan editor siapa nih. Oh ini Teh Lucy ya Teh Lucy, Masya Allah. Ya Teh Lucy tuntaskan ya naskahnya ya. Apakah dia memenang dari penulis ya? Dari penulis dulu ya. Ada yang sudah bisa menebak siapa yang mendapatkan eh, pemenang untuk kategori penulis nih? Banyak ya yang harus kami pilih dan semuanya layak jadi pemenang karena kita sudah tadi berupaya untuk menuntaskan naskah jadi buku ya. Jadi masing-masing sudah punya effort, tapi memang kami akan pilih satu saja dari semuanya. Nanti untuk video yang tadi saya share di itu ya, di apa namanya di YouTube ya. Baik, kami ucapkan selamat ya buat Kalili Johan yang apa terpilih sebagai penulis terbaik Kalili. Selamat ya, Masya Allah. Kali ini rekan-rekan menjadi penulis yang pertama apa paling dulu ya terbit naskahnya dan bukan hanya terbit. Naskahnya ini mendapat apresiasi sampai kemarin ada yang ngeborong ya Kalili sampai 300 buku. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa seperti Kalili nih naskahnya berjodoh dengan orang-orang yang memang konsen di dunia literasi. Jadi eh, ada apa namanya eh, eh, kisah yang kali tuliskan di dalam buku dan orang tersebut merasa mendapatkan apresiasi dan akhirnya beliau memborong bukunya 300 bukan untuk dijual tapi untuk dibagikan. Selamat kepada Kalili. Kalili masih standby ini di sini Kalili. Ya, mudah-mudahan masih standby ya. Kayak ini kesibukannya luar biasa dan rekan-rekan.
Kak Lili juga akan mengadakan kegiatan bedah buku juga di Semarang. Wah, pengen banget sebetulnya saya ke Semarang. Hanya kondisi dan situasi ya tadinya pengen pengen apa berangkat juga mau kasih kejutan ke Kak Lili, tapi ternyata nih kondisi di rumah tidak memungkinkan. Anak saya sedang tidak sehat, ibu juga sama. Jadi selamat kepada Kak Lili yang bukunya mendapat apresiasi untuk dibagikan ya sampai ke pelosok ya, sampai ke NTB ya kemarin Kalita ya. Kak Lili, apakah masih standby di sini, Kak? Boleh menyampaikan pesan kesannya, Kak, sebagai pemenang di event ini? Oh, Kak Lilinya mungkin sudah tidak di tempat ya, sedang sibuk mungkin ya. Tadi sempat ada ya Kalita ya, Kak Lili ya? Bulan ini Kak Lili masih ada nggak ya? Sudah live sepertinya Umi. Oh, Tadi sudah. ada. Baik-baik, nanti saya coba kontak lagi ya. Kak Lilinya mungkin sedang ada kegiatan. Sebentar, saya coba kontak dulu. Terbaik juga kami Terbaik juga. satu orang editor ya terbaik yang mewakili rekan-rekan editor. Jadi sebetulnya semuanya layak menjadi pemenang ya, tapi karena memang pemenangnya harus dipilih satu orang, jadi ya memang kita pilihnya satu. Nah ini kali ini apa namanya sudah meninggalkan grup. Ini saya coba dulu. Mungkin ini ya, mungkin jaringan ya. Bu ini bisa telepon kali itu nggak? Nah untuk editor sih mungkin Itu sebagian Umi. besar sudah tahu ya. Untuk editor nih, editornya siapa ya? Kalinya nih belum apa namanya. Saya mau ngasih kejutan, makanya tadi nggak ngasih tahu kali. Ternyata kalinya sudah live ya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa gabung lagi ya. Nah, berikutnya untuk editor, sebetulnya banyak ya kandidat editor, tapi memang kita harus memilih satu dari semuanya. Jadi selamat ya untuk editor di sini Kalita. Selamat ya Kalita ya sebagai editor terproduktif ya, terbaik ya. Terima kasih untuk kontribusinya. Kalita masih standby nih Kalita, mudah-mudahan masih standby ya. Silakan Kalita menyampaikan kesan pesannya Kalita atau sudah live juga? Sudah ini mungkin ya, sudah live juga ya. Ya, baik. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ini karena sebetulnya semuanya juga layak jadi pemenang ya. Terima kasih untuk kontribusinya. Dan izin teman-teman untuk menginformasikan untuk event berikutnya kita ada tantangan 20 hari menulis dan itu sifatnya lebih ke journaling ya. Jadi nanti seperti masukan dari Teh Suci, terima kasih Teh Suci. Nanti kita akan ada pembekalan dulu supaya rekan-rekan teman-teman di sini mempunyai basic ya, basic untuk menulis sehingga nanti dari si editornya juga tidak kewalahan untuk mengedit naskahnya karena teman-teman sudah lebih baik apalagi sudah ikut event di 20 hari yang sekarang ini. Dan juga nanti apa namanya kita juga akan ada pembekalan selain teknik menulis dasar juga ada yang namanya self editing. Jadi self editing juga ini menjadi bekal juga untuk teman-teman nanti menulis di tantangan berikutnya ya. Ya ini dua-dua orangnya yang diumumkan malah nggak ada ya. Halo Umi. Kalita udah nggak di tempat. Nah Kak di Lita tanya itu apa paskot mau gabung lagi mungkin. Oh, Miss, saya baru join. Tadi turun oh MRT. kali ini. Alhamdulillah kali sudah ada lagi ya. Suaranya siapa? Kak Lili atau Kalita? Suara siapa di Iya barisan? Kak Lili, Kak Lili. Oh, Kak Lili ya, Kak Lili. Kak Lili selamat ya Kak ya. Mungkin boleh menyampaikan Kak pesan
pesan-kesannya nih kepada yang lain juga ada pesan apa, kesan kakak juga dan kalau nggak salah tanggal 2 ya ada buat bedah buku ya di Semarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya? Wah, tanggal 8. Tanggal 8 ya ya. Ya Ya, Kak, ya. silakan disampaikan kesan pesannya nih di event kami. Oke, kalau kesan pesan sih, kan saya bukan pertama kali ya sama Juragan Artikel Ya, dan pendamping biasa. Jadi saya juga banyak belajar gitu kan sama apa senior senior penulis buku ya. Jadi memang kesempatan kemarin tuh sebenarnya kan agak sedikit kecelakaan ya Mbak Umi. Yang ternyata rencananya nggak jadi buku kok ya jadi buku ya. Alhamdulillah bisa bisa catch up lah ya dengan target target untuk menyelesaikan bukunya gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata tulisannya juga di diminati dan kemudian juga mungkin Mbak Umi juga udah tahu ya ceritanya kalau ada yang borong ya istilahnya borong dan dibagi-bagiin gitu kan untuk khalayak banyak. Jadi ya alhamdulillah lah maksudnya apa yang kita lakukan kan sebenarnya nggak pernah tahu ya apa yang bakalan terjadi. Jadi ya mengalir aja memang niatnya kita berbagi yang positif ya mudah-mudahan bisa jadi amalan buat orang lain juga. Kemudian ya ternyata eh ya ya rasanya nggak kebayar sih ya dengan apa mereka happy dengan tulisan-tulisan yang yang kita kita sama-sama edit sama saya tulis diedit juga sama Balita. Kemudian juga Mbak Umi juga support gitu kan, teman-teman dari Juragan Artikel juga sangat suportif gitu kan, layout dan lain-lain ya. Saya sih bersyukur bisa kenal kenal semua ya gitu kan. Dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi dengan proyek-proyek yang lain lah. amin. Nah ini Kak Lili boleh cerita dong itu proses ordernya ya. Kak Lili lagi masuk rumah sakit teman-teman kemarin ya. Mau operasi ya Kak ya? Oh ya, jadi kan sebenarnya lagi pas dikirim itu, kemudian kan pas dikirim eh lupa nyampainya tuh pokoknya ada ya, itu lagi kumpul-kumpulin apa biasanya buku-buku tuh saya memang kasih sama beberapa orang yang memang ya yang ada di tulisan di situ kemudian juga yang bekas mantan atasan saya atau teman baik saya jadi banyak yang saya juga saya kasih gitu kan. Nah kemudian pada saat saya mau operasi itu saya keingetan oh ada mantan bos saya nih yang mesti saya kasih karena lokasi kantornya itu masih dekat gitu kan. Nah sebelum masuk kamar operasi itu saya ya expect-nya sih kan namanya juga bos ya mana sih sempet-sempetnya juga gitu kan langsung ngebuka gitu kan. Ternyata sebelum masuk kamar operasi dia tuh ngechat gitu kan bahwa udah diterima kemudian udah coba apa scan sedikit ceritanya kelihatannya bisa mengencourage orang, bisa memotivasi orang gitu kan. Dia bertanya, boleh nggak kalau saya pesen lagi gitu kan? Oh boleh saya. Nah di pikiran saya pesan itu kan paling cuman 10, 5 gitu ya, paling banyak 20 lah ya. Begitu saya tanya, mau pesan berapa lagi Pak? Gitu kan. "Eh, bisa nggak 300 gitu kan. Saya kaget sih, jujur kaget. Langsung saya ngechat Mbak Umi yang begitu sadar dari biusan, saya ngechat Mbak Umi, untuk masih ingat gitu. Mbak Umi, printin lagi dong Mbak Umi. Ini ada yang pesan 300 gitu kan. Nah dia 300 juga mengamanahkan kepada saya untuk dibagi-bagikan kepada orang yang memang ini ya, yang memang punya eh, membeli buku itu bukan satu prioritasnya dia gitu kan. Dan Bapak ini mau semua orang eh, membaca dan bisa juga termotivasi untuk terus maju gitu kan. Eh, Nah itu akhirnya saya juga collect kayak panti asuhan, panti rumah baca, kemudian juga komunitas-komunitas yang memang membantu untuk mengedukasi pendidikan gitu kan.
Jadi alhamdulillah yang paling paling jauh tuh Papua, Baumi sekarang. Papua yang paling jauh. Kemudian ada Sampai Papua Kupang tuh. gitu kan. Dan itu juga memang dibawa sama yang memang saya kenal gitu kan. Hmm. Nah, itu yang apa? Terakhir juga di apa untuk di Ciwidey juga ada. Kemudian juga ada juga komunitas dari SMB ITB yang membantu anak-anak untuk edukasi. Jadi dikasih juga gitu kan itu. Itu sih sharingnya Mbak Umi ya Luar terkait biasa dengan ini. prosesnya apa buku yang bareng-bareng kita terbitin apa kemarin ya. Ya, ya. Hmm. Nah, ini sesuatu yang memang tidak terprediksi ya, Kak ya. Memang di awal tadi niatnya Betul. berbagi lewat tulisan. Nah, itu tadi rekan-rekan. Jadi memang kadang yang memberatkan kita itu kita punya target dulu gitu ya. Misalnya buku ini pengen bestseller, buku ini menjadi inspirasi banyak orang gitu kan. Itu yang membuat kita merasa tulisan kita tidak cukup gitu ya. Tidak cukup baik, akhirnya tidak terbit-terbit. Tapi tadi kalau kita berangkat dari satu niatan, yang saya lihat Kali ngasih satu buku gitu, tapi dibalasnya oleh si bapak itu 300 buku ya, bahkan dapat Ya, orderan. Dan saya juga kaget karena ordernya malam-malam ya, malam-malam iya, itu baru malam-malam sadar. Itu baru sadar dari malam-malam Biu. iya malam-malam jam tidur terus kayak mimpi juga sih. Wah, ini benar nggak 300 buku gitu kan kayak dikasih satu katanya saya ini habis operasi juga ya Allah sampai habis operasi dapat Hmm. hadiah dari tulisannya. Nah ini keren banget apalagi mau ada bedah buku, saya pikir tanggal 2 ya, tanggal 8 ternyata ya. Mudah-mudahan sih saya juga berkesempatan pengen banget sih Kak hadir di sana ya, mudah-mudahan waktunya lapang. Saya pikir besok, kalau besok nggak bisa anak saya tadinya mau surprise sekali aku datang gitu. Seperti kemarin kan ada bedah buku juga. Kalau ya saya kalau memungkinkan saya datang juga. Kemarin tuh ada bedah buku juga di Jakarta. 2 kali buku ITB itu Ah, saya datang juga. ah, Karena ikut merasa hmm. bahagia ya. Jadi buku kita dibedah di tempat lain dan itu menjadi inspirasi. Jadi selamat kali ini sudah memberikan inspirasi dan semangatnya di tengah kesibukan yang luar biasa ini terus berbagi lewat tulisan. Dan bahkan ini buku-bukunya tadi sudah sampai ke Indonesia Timur ya. Yang saya tahu kemarin ke NTT, malam ini ke Papua, juga tadi ada dari Oh, gitu. SBY, luar biasa ya, karena memang tadi 300 itu memang bapaknya minta untuk dibagikan ya bukunya. Masya Allah, terima kasih. Selamat nih Kak Lili. Eh, ditunggu Ya, karya berikutnya makasih, ya Kak ya. makasih. Ditunggu karya berikutnya. Baik, berikutnya kita dengarkan Iya, pesan-kesan dari Kalita ya. Kalita nih, selamat Kak untuk mewakili editor yang terbaik. Silakan Kak, bagaimana nih suka dukanya ngadepin naskah kita ya yang baru belajar nulis. Termasuk punya saya nih sama Kalita, punya saya dan Bu Leni. Tadi sempat kelempar ya Kalita ya, terus ada masuk lagi kayaknya. Oh, udah standby ya. Suaranya belum ada Kak, kayaknya ke mute ya. Oh enggak ke mute ya, tapi suaranya. Kali terima kasih banyak ya Kak ya, sudah menyempatkan waktu. Ini Kali ini dalam iya, perjalanan makasih. kayaknya. Tadi Dari itu turun MRT ya? MRT, jadi Oh, sekarang pantesan. tadi Oh singgah. iya, iya. Luar biasa lagi di jalan ya. Maaf, jadi nggak dibuka itunya. Heeh. Jadi makanya agak rame mungkin ya Oh kedengarannya. iya iya iya, terima kasih banyak lagi di jalan nih ya. Maaf nggak dibuka Hati-hati. ininya apa kameranya. Iya siap-siap, hati-hati Kak ya. Terima kasih ya Ya ya, menyempatkan makasih ya. waktunya hadir di sini. Ya ya Ditunggu karya ya berikutnya. ya, makasih Mbak Umi. Ya. Cek, cek. Nah, Apakah suara dan saya cukup terdengar? aman Oke, aman. oke. Umi, terima kasih. Teman-teman, terima Nah, kasih. Dan kejutannya, surprise-nya adalah saya kelempar ya. panggil-panggil, oh nggak ada kali ini nggak ada kali ini nggak ada. Iya, tiba-tiba tadi laptopnya ngehang gitu. Terima kasih untuk penghargaannya, tapi ini penghargaan ini sebenarnya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mempercayakan tulisan-tulisannya. Ada Kak Lili, I'm so proud of you gitu. Terus ada Kak Elizabeth, ada Kak Tessa, Mbak Mbak Dewi gitu, Bu Nila, Mbak Bu Wiwi. Terus ada siapa lagi? Ada Umi, ada Umi, ada Kak Leni gitu. Leni, Dan luar Leni. biasa. Iya, luar biasa eh, kesempatan yang diberikan Kak.
siapa namanya tadi, Kak Gia juga, Kak Gia. Jadi Dewi ya, Kak Dewi ah juga. ya ya eh, apa ya? Ini ini event yang luar biasa dibanding event-event JA sebelumnya, karena di event kali ini yang justru pada saat selesai biasanya kan kita, aduh cepet kapan nih selesainya, ini aku udah banyak kegiatan gitu. Karena kan emang harus selesai ngedit di jam 12 siang ya, which is itu apa namanya, waktu-waktu yang hektik gitu ya untuk para ibu-ibu gitu. Nah, biasanya kalau yang udah-udah tuh, aduh kapan nih event selesainya? Kayaknya lama banget, 20 hari, 30 hari, kayaknya lama banget. Pas selesai, kok udah selesai ya? Aku jadi ngapain nih? Aku jadi gabut gitu. Jadi yang, oh ternyata ada pembelajaran yang untuk saya sendiri secara pribadi sebagai editor tuh, 20 hari mengedit membersamai teman-teman ini juga membentuk kebiasaan bagi saya sendiri gitu ya. Tidak hanya sekedar skill, tapi eh, saya justru mendapatkan, saya belajar dari teman-teman semua gitu. Gimana misalnya Kak Lili menceritakan, dia bisa menceritakan dia ketemu sama eh, bos, mantan bosnya atau bosnya ya waktu itu di lift, dan dia bisa belajar sesuatu. Dia belajar dari sopirnya, dia belajar dari tukang nasi kuning, dia belajar dari guide di Lombok. Itu luar biasa menurut saya. Terus kemudian saya belajar juga dari eh, Kak Elizabeth yang mengungkapkan kisahnya perempuan-perempuan di Jawa, di Jogja gitu, dengan bahasa-bahasa yang down to earth banget, yang bahasa-bahasa yang apa, bahasa-bahasa yang membumi, yang luar biasa ya. Dan wow gitu, itu membuat semangat semangat ngedit saya yang sempat dalam 2 tahun, jujur 2 tahun belakangan itu tuh saya nggak produktif untuk ngedit maupun nulis gitu ya. Jadi saya, oh iya ya, aku punya skill ini ya yang harus aku balikin lagi gitu. Itu luar biasa. Kemudian bersama dengan Kak Gia, Umi, eh, si Senja, Senja itu siapa sih? Kak Tessa ya. Yang saya bersama mereka nangis, benar nangis juga. Kayak gini banget ya, sedih banget ya ceritanya gitu. Jadi ya saya duduk bersama mereka untuk nangis dan merasakan apa yang mereka tulis, sama seperti yang tadi Kak Suci sharing ya tentang tulisannya Mbak Retno. Saya juga baca tulisan Mbak Retno tuh, sering kali tulisan Mbak Retno tuh saya skip-skip karena ih nggak kuat deh aku bacanya gitu. Kayak gitu. Itu terjadi ketika saya baca tulisannya Umi, saya baca tulisannya tulisan tentang Senja gitu, tentang Kak Gia gitu, yang wow gitu ya, gitu, menguras menguras rasa banget gitu. Jadi itu apa namanya, bagi saya pribadi memberikan kekayaan yang luar biasa. Dan tadi kalau Umi bilang apa namanya, nggak bisa ngebayar kami sebagai editor dengan harga yang pantas dalam tanda kutip gitu ya, tapi itu pembelajaran pengalaman itu luar biasa buat saya pribadi. Terima kasih sekali lagi untuk mempercayai saya, Umi dan teman-teman. Mohon maaf banget kalau emang manusianya sejutek itu, karena ya itu tadi seperti kata Mbak Suci, harus perfeksionis. Iya betul, kami harus perfeksionis di naskah. Tapi sebenarnya manusianya nggak kayak gitu-gitu amat gitu. Kita juga manusia biasa kok, yang juga apa namanya, kalau makan sambal juga kepedesan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kami berkele banget gitu. Jadi ya cuman kami harus menjaga apa namanya, menjaga marwah tulisan ya, menjaga bar tulisan ini emang cakep banget, dan itu cara kami untuk menjaga teguh amanah Sumpah Pemuda karena ini masih dekat-dekat sama pemuda ya, karena kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Maka kalau nggak kita yang menjaga bahasa kita, maka siapa lagi yang akan berdiri menjaga bahasa itu. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Semangat terus menulis, semangat terus, semangat belajar, dan eh, kita bersama-sama nanti eh, karya kita bareng-bareng launching lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Umi. Terima kasih Kalita, selamat ya luar biasa ya. Ini memang satu kebanggaan ya bagi saya dan Bu Leni dengan bergabungnya Kalita, dengan bergabungnya Teh Suci dan editor yang lainnya yang dengan sukarela ya meluangkan waktunya tadi untuk fokus mendampingi karya teman-teman. Apalagi pakai tenggat waktu tadi ya.
Ada jam-jam yang, aduh kayaknya siapa gua sih ngatur-ngatur orang gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah rizki ya bagi kita semua di event ini bertemu dengan orang-orang hebat. Nah mudah-mudahan ini tidak menjadikan juga kendor semangat teman-teman yang belum tuntas di naskahnya. Ayo selesaikan sampai akhir tahun ini maksimal. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih baik. Kita tuntaskan naskahnya jadi buku gitu ya teman-teman. Dan untuk event yang berikutnya memang kita buka pendaftaran di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Nanti juga akan ada pembekalan dulu apa itu journaling dan sebagainya di event ini supaya teman-teman punya gambaran ya tentang prosedur dan juga bagaimana aturan-aturan di periode berikutnya. Dan teman-teman semua akan mendapatkan piagam penghargaan. Jadi nanti saya dan Bu Leni akan share link di grup seperti kuesioner itu bentuknya. Nanti di situ laporkan berapa jumlah naskah yang sudah ditulis ataupun diedit untuk kami cantumkan di piagam penghargaannya dan juga diberikan masukan kepada kami supaya kami bisa lebih baik lagi di event berikutnya. Dan teman-teman di dunia kepenulisan itu merupakan penyemangat buat saya gitu ya di dunia nyata warawiri warawiri gitu ya. Teman-teman menulis ini yang membuat saya selalu on the track gitu ya dengan tujuan hidup saya yaitu ingin bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dan alhamdulillah melalui komunitas menulis ini bertemu dengan orang-orang hebat yang juga punya keinginan untuk selalu berbagi ya dengan ilmunya. Teh Suci menyatakan, nggak apa-apa Umi, justru saya terpanggil itu yang membuat saya terharu gitu ya. Padahal beliau biasa di penerbit mayor. Begitu juga Kalita dan yang lainnya itu pasti tidak akan bisa Juragan artikel membayar dedikasi yang diberikan. Semoga itu menjadi amal jariah dan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan rekan-rekan semua. Dan untuk rekan-rekan penulis, yuk manfaatkan sisa waktu yang tersisa. Kita sudah ada di tempat yang benar, kita sudah ada di komunitas yang baik karena komunitas ini memang lahir dari tangan dingin Teh Indari ya kami-kami ini lahir dari didikan Teh Indari yang memang beliau juga sampai saat ini juga terus menggaungkan kegiatan literasi untuk jadi media kita berbagi kebaikan di dunia literasi ini. Jadi memang kita visi misinya ya menulis hal yang baik ya. Kalaupun hari ini kita bisa melihat, mohon maaf di platform-platform lain itu tulisan-tulisannya kurang bisa dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan karya kita ini menjadi penyeimbang. Kalau mereka aja pede, kenapa kita nggak pede dengan niatan kita yang lebih baik di dunia kepenulisan, rekan-rekan. Nah, baik, mungkin sebelum ditutup, Kalita terima kasih nih Kalita untuk kinerjanya, dedikasinya juga luar biasa ya. Saya termasuk yang masuk antrian ya berikutnya. Dan mungkin ada yang mau menyampaikan juga kesan-pesannya, silakan sebelum ditutup, mungkin dari Teh Lucy atau yang lainnya, silakan yang mau berbagi kesan pesan di event ini dan memang Kalita saya juga merasakan event yang sekarang luar biasa ya kita banyak bertemu dengan penulis-penulis baru jadi nama-namanya baru kita kenal juga. Ternyata memang pas momen ya dan saya sendiri juga seperti ada apa ya seperti ada target gitu tahun kemarin bisa 32 tahun ini bisa nggak ya karena kan literasi itu di kita itu kurang ya penghargaannya gitu. Tapi begitu melihat antusias rekan-rekan oh ternyata masih banyak yang semangat ingin belajar menulis dan ini juga mudah-mudahan di event berikutnya juga mediasi ya teman-teman untuk lahir karya-karya berikutnya yang luar biasa ya. Mungkin sebelum ditutup boleh perwakilan lagi yang mau menyampaikan kesan-pesannya silakan. Dari Teh Lucy mungkin ya boleh Teh, mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan ya selama kegiatan ini. Memang betul ya, ketika kita ada teman untuk berlari gitu ya, eh, kita memang terpacu gitu ya semangat untuk berlari juga gitu. Ketika event itu selesai, kemudian bermunculan alasan untuk tidak mengerjakan gitu ya dan banyak sekali tantangan gitu ketika ya ini itulah pokoknya Maya alasan kegiatan sekolah lah gitu ya anak tiba-tiba sakit lah atau apa gitu. Tapi Masya Allah ya tadi apa namanya yang disampaikan Mbak Lili ya sebetulnya keadaan apapun yang datang kepada kita yaitu takdir kita gitu. Seperti apa dan bagaimana kita menghadapi semuanya. Terima kasih juga ya buat Teh Leni, Mbak Suci. Ya selalu ngingetin udah nyampe mana nih progresnya.
teteh can nambahan cek saya teh. Tapi insya Allah ya, tadi Umi sampaikan mau ada challenge yang berikutnya yang journaling. Mungkin ini juga nanti Lucy mau ikut lagi nih, insya Allah ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan tadi challenge ini juga challenge lagi untuk diri sendiri gitu ya. Saya menantang diri saya, insya Allah di November ini saya selesaikan. Jadi pengen juga tuh nanti di Hari Ibu launching gitu ya. Ini buku Amin, saya amin, gitu, ya, ya. insya Allah gitu ya. Tadinya memang kemarin pengennya tuh, aduh November lah launching gitu, Sugan September beres, Oktober masuk ke ini gitu ya, masuk ke beres editing gitu. Tadi nah tepek teh geuningan nggak bisa gitu. Mungkin saya juga kurang mempush diri sendiri ya. Ketambah lagi ini sekarang tantangan GLI ya, Gerakan Literasi Islami dari Teh Indari ini juga menjadi tantangan tersendiri juga buat saya gitu, bahwa saya sekarang sudah harus mulai bergerak lebih banyak lagi gitu ya, bahwa oh iya betul ya, saya harus mencoba untuk mengaktifkan lagi para ibu-ibu mungkin gitu ya. Sekarang mungkin saya bergeraknya kan di lingkungan ibu-ibu ya, komunitas ibu-ibu untuk hayu gitu ya. Tadi tehnya journaling dibukukan nih keren banget gitu. Insya Allah mungkin kalau memang event ini terlaksana, saya mau sampaikan juga ini nanti ke bunda-bunda literasi yang sekarang ada gitu ya. Kemarin saya alhamdulillah sudah hadir di kumpulan bunda-bunda literasi di Kecamatan Cimenyan Oh, ya, tempat saya tinggal gitu. Jadi kayaknya ini langkah yang bagus banget gitu buat bisa ya. ngajak mereka untuk juga menyemarakan event ini. Oh, Masya Sekali Allah. lagi terima kasih ya Mbak Ya, Suci, ya, Umi Alea, terus Teh Layani juga hatur nuhun untuk ya. semuanya. Insya Allah doakan ya saya bisa menyelesaikan challenge untuk diri sendiri yang di bulan Mudah-mudahan November beres ini. ya. Hari Ibu Iya, jadi bisa launching. Keren isi bukunya juga luar Allah. biasa. Terima Wah, kasih hatur Teh nuhun. Lucy. Masya Allah ya. Mangga ya. Tengah Ya, kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesibukannya Teh Lucy sebagai guru, ya sebagai penggerak juga sekarang di Gerakan Literasi Islami. Mudah-mudahan tadi tercapai ya Teh Lucy, karena memang bukunya keren banget nih. Pas banget kalau bisa launching bertepatan di Hari Ibu. Dan ini juga pasti editornya udah nggak sabar ya nunggu naskah Teh Lucy. Baik, di sini ada Kak Meta, silakan Kak mau menyampaikan kesan pesannya boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pertama-tama saya mohon maaf. Sebenarnya mau buka kamera cuman malu karena saya tuh eh, mohon doa ya buat teman-teman semuanya. Saya ceritanya nih hari terakhir deadline mau buat video nih Umi. Ya, Video ya. lomba mendongeng Umi. Oh, Nah, lomba siap. mendongeng ini ceritanya harus dikarang sendiri. Oh, ya. Nggak boleh apa namanya yang dari buku orang gitu. Eh. Ya, jadi saya udah pakai topi. Saya malu kalau buka kamera. Nggak apa-apa padahal. Ntar deh terakhir. Jadi saya pertama mau mengucapkan terima kasih Umi Leni. Saya sama kayak Bu Lucy ya. Kalau kalau Bu Leni udah assalamualaikum, saya takut. Jadi ya itu tadi alasannya Umi. Jadi alasan saya tuh saya juga guru gitu. Jadi ada aja gitu ya Bu Lucy ya. Mau ini mau rapotan, rapot tengah semester. Ntar deh, udah niat tapi Bu. Udah ntar deh kalau abis rapot tengah semester mau serius nih satu ahad mau ngerjain tuh yang event 20 hari itu kan. Karena saya memang itu juga kumpulan cerita anak gitu. Terus ternyata nggak kekerjain juga gitu. Jadi eh, tapi niat tuh ada sampai saya tuh harusnya kan hari ini deadline mengumpulkan dongeng ini ya. Cuman saya pengen hadir dulu nih di sini gitu. Pengen hadir, pengen denger karena nggak tahu kalau ada komunitas menulis tuh sebenarnya saya tertarik walaupun mungkin saya belum aktif gitu di komunitas itu. Tapi saya tertarik kayak kayak ada rasa seneng saya ada di komunitas itu gitu Umi. Walaupun saya ngerasa saya belum berbuat banyak gitu gitu. Eventnya juga saya belum konsisten ngikutinnya yang saya rasain seperti itu. Tapi saya kayak nggak mau gitu, nggak mau udahan gitu. Kayak yang 20 hari itu Betul. sempet tuh, sempet kelewat misalnya gitu ya, lewat jamnya. Tapi kayak nggak mau gitu, harus ngerjain gitu. Jadi Gitu ada Umi. Jadi saya motivasi ya. mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga Bu Leni ya, udah Masya Allah gitu selalu diingatkan gitu. Insya Allah saya juga berniat ingin menyelesaikan itu. Mudah-mudahan November ini bisa selesai gitu untuk mengumpulkan Hmm. tulisan-tulisan itu. Insya Allah gitu sih Umi.
Terima kasih banyak. Insya Allah saya mantau kok ada event-event. Ya, memang Mm-mm. memang betul ya. Jadi ada apa terpacu ya dengan event ini ya kita untuk Iya, berkarya. Iya, terpacu. Cuman ini saya mau buka kamera, tak? Ya, nggak apa-apa pada kamera aja. ya, ya, saya sebentar ya, Ibu. Biar doain saya ya, Bu. Iya, mau lomba Nah, ya, keren ya. eh, Malam-malam jadi bikin videonya ya sekarang. karena hari ini hari terakhir, saya Oh, nunggu siap. apa bukunya kan saya cetak sendiri ya di Oh, Masya eh, Allah. ya bukunya saya cetak sendiri. Jadi Siap saya pakai mendongeng ya. Iya, Kak Meta, Masya Allah. Ya, semangat-semangat ya Kak menyelesaikan naskahnya di November ini mudah-mudahan lancar. Juga tadi mau ikut event mendongeng juga malam ini mudah-mudahan juga pembuatan videonya juga berjalan lancar ya Kak ya. Masya Allah. Terima kasih nih Kak Meta yang sudah menyampaikan kesan-pesannya untuk event ini. Memang saya juga sama ya. Assalamualaikum gitu kan. Dulu saya dengan Teh Cika ya waktu perdana nulis nulis tuh di Inscript editornya Teh Cika. Jadi sama dengan Kak Meta juga kalau ada eh, yang menyapa-nyapa gitu seperti ditagih ya naskah kita ya. Baik, terima kasih Teh Lucy, Kak Meta. Mungkin ada yang lainnya yang mau menyampaikan kesan-pesannya silakan. Satu orang lagi ya sebelum kita tutup ya. Boleh, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Satu orang lagi. Karini mungkin Karini nih. Naskahnya keren ya. Kak Elizabeth, silakan. Mau menyampaikan kesan-pesannya di event ini ya, Bangga. Ya, maaf Umi nggak bisa on cam Ya, ya, nggak apa-apa. baru nyambi-nyambi. Terima kasih buat kesempatan saya ya buat menyampaikan pesan kesan. Sebenarnya sama seperti yang lain. Rasanya memang beda yang event yang ini karena saya kan beberapa tahun yang lalu juga pernah ikut event status jadi buku itu loh Umi ya. Udah lama banget ya. Tapi memang beda apa ya? Semangatnya dengan teman-teman walaupun banyak juga yang pemula seperti saya yang baru kali ini nulis buku gitu ya. Tapi memang apa ya, dukungan teman-teman, dukungan pokoknya kalau ada komunitas yang benar-benar apa ya, yang kena di hati itu memang mungkin menjadi semangat kita ya, menjadi pemantik semangat kita buat menyelesaikan tulisan begitu. Sebenarnya tulisan saya juga sudah lama dan terbengkalai Umi. Jadi ini kemarin itu memang saya niatkan mau jadi seperti apapun itu harus selesai. Jadi ya meskipun rombak sana sini apa gitu ya, tapi ya dengan dengan susah payah tapi bisa. Tapi eh, apa ya, sudah selesai sampai sini itu sudah sangat bersyukur gitu Umi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang belum, jangan berkecil hati ya, karena proses kita itu memang apa ya, sendiri-sendiri jalannya gitu. Kadang kayak saya yang terbengkalai 5 tahun ada juga gitu ya. Menertawakan diri sendiri nggak apa-apa ya Umi ya. Yang penting apa ya, bisa selesai gitu. Itu aja Umi. Terima kasih semuanya ya. Ya, selamat ya, keren ya. Akhirnya juga tuntas naskahnya di event ini. Dan betul ya, jadi kita jangan berkecil hati karena tadi setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda, setiap orang pasti punya tantangan yang berbeda, apalagi posisi kita tadi sebagai ibu, sebagai pekerja juga gitu ya. Sebagai orang yang punya banyak aktivitas di luar nulis, pasti itu nggak mudah untuk bisa selesai dalam bentuk buku. Jadi artinya tadi balik lagi untuk teman-teman yang hari ini masih punya apa namanya
naskah-naskah yang harus dilengkapi sesuai dengan saran editor, silakan dilanjutkan. Saya berikan kesempatan sampai dengan akhir Desember supaya teman-teman punya tenggat waktu jadi apa namanya cepat selesainya. Syukur-syukur tadi November beres karena memang kita ada event berikutnya yaitu journaling. Dan saya sendiri kemarin tuh waktu mau buka event ini sempat juga ya tadi ragu ya karena tadi dunia menulis kan memang tidak seheboh dunia-dunia yang lainnya gitu ya. Dunia jalan-jalan misalnya saya kan gabung di komunitas jalan-jalan tuh cepet banget ngumpulin orang kalau ngajak jalan, ngajak makan ya. Tapi kalau ke nulis itu nggak semua orang mau gitu. Ternyata luar biasa. Saya punya banyak teman di event ini karena saya juga memang tadi lebih termotivasi kalau rame-rame gitu. Jadi saya banyak belajar juga di event ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersama-sama saya dan Bu Leni di event ini untuk bisa tuntas satu buku dan mari kita lanjutkan perjalanan kita sebelum akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita juga punya buku berikutnya yaitu di event journaling yang pendaftarannya sudah kita mulai besok tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Jadi nanti ada pembekalan juga. Silakan boleh tadi ajak teman-teman juga sebanyak-banyaknya. Kita belajar bareng di sini, baik itu nanti yang posisinya sebagai editor maupun sebagai penulis, teman-teman. Dan sekali lagi saya dari hati yang terdalam menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pasti banyak sekali kekurangan dari saya dan Bu Leni dalam mengawal event ini. Mudah-mudahan teman-teman berbesar hati untuk memaafkannya dan sekali lagi selamat untuk kita semua yang sudah mau memberikan waktu untuk menulis ya, menyampaikan hal baik, mewarnai dunia literasi dan saya menyampaikan apresiasi juga setinggi-tingginya kepada semua rekan-rekan yang bekerja sebagai peserta maupun sebagai editor di event ini. Saya dan Bu Leni tidak bisa membalas apa-apa yang sudah rekan-rekan berikan, kontribusikan di event ini. Mudah-mudahan insya Allah ya akan Allah balas lagi berlipat dengan hal yang lain gitu. Jadi yakinlah segala kebaikan yang kita tanam itu kebaikannya akan berpulang kepada kita. Mungkin tidak lewat saya, tapi yakinlah akan ada lewat jalan-jalan yang terbuka dari keseriusan rekan-rekan di dunia literasi. Baik rekan-rekan, tayangan ini nanti akan saya tayangkan di YouTube ya, jadi bisa mungkin kalau kangen dengan event ini bisa menyimak ulang dan mudah-mudahan tadi kita tidak berakhir di event ini, persaudaraan kita di dunia literasi akan terus berlanjut, saling mengisi dan mungkin juga buat yang baru gabung ini juga akan menjadi momen yang oh ya, dulu saya belajar nulisnya di tantangan nulis 20 hari jadi buku loh gitu. Sekarang posisi saya sudah ini. Nah, itu juga akan jadi kenang-kenangan buat rekan-rekan semua. Dan akhir kata tidak ada perjumpaan yang kebetulan semuanya sudah ada ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita berjumpa teman-teman di event ini dan insya Allah juga segala kebaikan yang ada berpulang kepada kita dan sekali lagi juga saya mengucapkan selamat kepada semua yang sudah lahir karyanya dan ditunggu karya-karya berikutnya teman-teman ya dan sekali lagi mohon maaf lahir batin ya untuk segala kekurangannya insya Allah kita jumpa lagi di event berikutnya di tantangan nulis journaling dan teman-teman ditunggu ya masukan-masukannya di kuesioner yang akan kami bagikan di grup. Baik teman-teman, karena waktu sudah larut malam, saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Katesa dan yang lain-lainnya, ya tadi Katesa belum sempat bicara ya, tapi banyak ngasih emot. Terima kasih Katesa, mudah-mudahan juga naskahnya selesai juga ya, Kak Rusmiati dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi saya pamit, undur diri, selamat malam semuanya. Oh ya, foto-foto ya. Untung diingatkan ya, ya foto bersama dulu katanya. Ya. Oke, foto bersama dulu ya. Aduh, hampir aja lupa ya. Boleh-boleh di on cam dulu ya. Ya, ini sudah ada wajah-wajahnya di layar. Kak Rusmiati bisa online, on cam. Oh, Mbak Retno lagi di jalan ya, Kali Jo. Masya Allah, terima kasih. Kalinda, yuk on cam lagi. Bu Safaa, ya, Bu Dewi, ya, Kak Erlan, yang lainnya, Kak Tessa, Teh Suci, ayo, mau on cam, on cam. Baik, siap, siap. Mau pakai literasi? Ya, LL literasi. Nah, satu, dua, tiga. Ya, oke. Sebentar ya. Takut nggak ke capture fotonya. Satu lagi ya. Sekali lagi. Ada berapa layar ini? Ada 16 orang.
Ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih semuanya ya untuk kehadirannya malam ini. Sukses selalu. Ditunggu karya selanjutnya ya di event berikutnya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya kekurangan saya dan Bu Leni dan yang lain-lainnya. Mohon diikhlaskan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Love you ya. Love you, love you. Ya, izin end meeting ya.